Apakah kamu pernah dengan sangat mendesak mencari terobosan dalam hidupmu? Kamu sudah berdoa, kamu sudah percaya, tetapi sepertinya langit tetap diam dan situasi tidak berubah. Namun, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa kunci untuk membuka terobosanmu ada di saat-saat yang paling tidak biasa? Saat di mana dunia sedang tertidur dan gangguan berkurang. Jika aku mengatakan kepadamu bahwa doa pada pukul 3 hingga 5 pagi memiliki kuasa khusus yang dapat mengubah hidupmu dan mendatangkan mukjizat yang selama ini kamu rindukan, apakah kamu akan percaya? Terobosanmu sudah dekat. Mari kita mencari Tuhan antara pukul 3 hingga 5 pagi dan percaya bahwa terobosan dalam hidup kita sedang terjadi. Hari ini, aku ingin berbicara kepadamu tentang potensi luar biasa dari doa pagi hari dan bagaimana hal itu dapat melepaskan kuasa terobosan dalam hidupmu. Aku juga akan memimpin doa yang kuat bersama kamu dalam nama Yesus Kristus yang penuh kuasa. Jadi tetaplah bersama sampai akhir dan bukalah hatimu untuk menerima berkat dari doa ini. Ketika kamu dengan sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan di pagi hari, kamu sedang membuka pintu bagi kuasa-Nya bekerja dalam hidupmu. Dia akan memutus rantai, menghancurkan penghalang, dan melepaskan kuasa-Nya yang mengubahkan. Teman-teman, kita dapat melihat banyak contoh dalam Alkitab di mana orang-orang bertemu Tuhan dalam keheningan malam dan mengalami terobosan supranatural. Dari Yakub yang bergumul dengan Tuhan di Penil hingga Yesus yang berdoa di Taman Getsemani, perjumpaan-perjumpaan ini mengubah jalannya sejarah. Aku percaya bahwa kuasa yang sama juga dapat datang kepada kita ketika kita mencari wajah Tuhan di malam hari. Dalam perjalanan iman ini, aku mendorong kamu untuk terus berdoa sampai kamu menerima terobosanmu. Percayalah dan nantikanlah kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Ketika kamu berseru kepadanya di pagi hari, itu adalah doa iman. Saat hatimu selaras dengannya, bersiaplah untuk menyaksikan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kuasa doa pagi juga terletak pada suasana unik waktu itu. Saat itu, kesibukan hari telah berakhir, dan tekanan hari esok belum datang. Dalam keheningan malam, kita dapat mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas, tanpa gangguan dan kebisingan yang sering menghalangi kepekaan rohani kita. Selain itu, mengorbankan waktu tidur untuk mencari hadirat Tuhan adalah tindakan yang bermakna. Ini menunjukkan kerinduan yang mendalam kepadanya, rasa lapar dan haus akannya, serta tekad kita untuk menempatkan hubungan kita dengannya di atas kenyamanan pribadi kita. Ketika kita memilih untuk bangun lebih awal dan mempersembahkan waktu pertama kita kepada Tuhan, kita sedang menyatakan bahwa Dia adalah bagian terpenting dalam hidup kita. Jadi, apa yang seharusnya kita doakan antara pukul 3 hingga 5 pagi? Pertama, kita harus berdoa untuk pewahyuan yang lebih dalam tentang Tuhan. Kita harus memintanya untuk membuka mata hati kita dan menunjukkan karakternya, esensinya, dan jalan-jalannya. Saat kita memandang keindahan dan keagungannya, iman kita akan diperkuat, dan sudut pandang kita akan berubah. Kedua, kita harus berdoa agar Roh Kudus dicurahkan kembali dalam hidup kita. Kita membutuhkan kuasa-Nya, bimbingannya, dan hikmat-Nya untuk menghadapi tantangan yang kita hadapi. Kita harus memintanya untuk memenuhi kita kembali dan memberi kita kuasa untuk melayani, sehingga kita dapat menghasilkan buah yang kekal. Ketika kita mengenakan kuasa Roh Kudus, kita dapat menghadapi setiap rintangan dengan keberanian dan keyakinan. Aspek penting lainnya dari doa pukul 3 pagi adalah doa syafaat. Ini adalah waktu di mana kita dapat berdiri di celah bagi keluarga kita, teman-teman kita, komunitas kita, dan bangsa kita. Kita dapat berdoa untuk keselamatan, kesembuhan, kebangunan rohani, dan terobosan. Kita dapat memohon belas kasihan dan intervensi Tuhan bagi mereka yang menderita,
tersesat, atau terikat oleh dosa. Saat kita berdoa syafaat, kita bekerja sama dengan Tuhan dalam pekerjaan penebusannya dan menjadi saluran kasih serta anugerahnya. Namun, mungkin alasan yang paling mendalam untuk berdoa pada pukul 3 pagi adalah kesempatan untuk mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Dalam keheningan pagi, kita dapat mencurahkan hati kita kepadanya, membagikan ketakutan terdalam kita, impian terbesar kita, dan kebutuhan paling mendesak kita. Kita dapat mendengar suaranya yang lembut, menerima penghiburan, bimbingan, dan damai sejahteranya. Saat kita berdiam dalam hadiratnya, kita akan menemukan kekuatan untuk melangkah maju, kesembuhan bagi luka-luka kita, dan harapan untuk masa depan. Tentu saja, berdoa pada pukul 3 pagi bukanlah hal yang mudah. Ini membutuhkan disiplin, pengorbanan, dan ketekunan. Tetapi percayalah, hasilnya sepadan. Ketika kita menyediakan waktu bagi Tuhan di malam hari, Dia juga akan menyediakan waktu bagi kita di siang hari. Dia akan membuka jalan bagi kita dan membuka pintu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Dia akan berperang bagi kita, menyediakan kebutuhan kita, dan menuntun kita ke dalam kehidupan berkelimpahan yang telah Dia janjikan. Jadi, teman-teman, aku mendorong kamu untuk merangkul kuasa doa pukul 3 pagi. Atur alarmmu, bangun lebih awal, dan temui Tuhan di tempat tersembunyi. Jangan biarkan musuh meyakinkanmu bahwa kamu terlalu lelah, terlalu sibuk, atau tidak layak. Ingatlah bahwa Tuhan adalah pemberi upah bagi mereka yang dengan tekun mencarinya, dan Dia sedang menunggu untuk mencurahkan berkat-Nya atasmu. Saat kamu berdoa, deklarasikan janji-janjinya atas hidupmu. Nyatakan kemenangan atas setiap tantangan, setiap penghalang, dan setiap benteng yang menghalangi jalanmu. Percayalah bahwa Dia dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang dapat kamu minta atau bayangkan. Percayalah bahwa Dia sedang mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dan kemuliaan-Nya. Ketika terobosan itu datang, ketika mukjizat terjadi, ketika jawaban tiba, jangan lupa untuk mengembalikan segala kemuliaan kepadanya. Bersaksilah tentang kebaikan-Nya, dan biarlah hidupmu menjadi kesaksian nyata tentang kesetiaan-Nya. Sebab ketika kita memuliakan Tuhan, Dia akan terus melakukan perkara-perkara besar dalam dan melalui hidup kita. Ini adalah momen yang kudus, waktu yang suci, ketika surga dan bumi bertemu, dan hal yang mustahil menjadi mungkin. Ini adalah kesempatan kita untuk menyelaraskan hati kita dengan Tuhan, menerima wahyu-Nya, dan bekerja bersama dengan kehendak-Nya. Jadi, teman-teman terkasih, mari kita menerima tantangan ini. Mari kita tinggalkan kenyamanan, kemudahan, dan alasan kita, lalu dengan tekun mencari Tuhan. Mari kita menjadi generasi yang berani percaya, berani berdoa, dan berani menyaksikan kerajaan-Nya datang. Kiranya kita tidak pernah meremehkan kuasa doa pagi yang dilakukan dengan iman. Kiranya kita tidak pernah meragukan bahwa Tuhan kita dapat melakukan lebih dari yang dapat kita bayangkan. Kiranya kita tidak pernah berhenti mencari wajah-Nya sampai setiap janji-Nya tergenapi dan setiap kemenangan terjadi. Bangkitlah, para pendoa yang perkasa. Biarkan suaramu didengar di surga. Terobosanmu sedang dalam perjalanan, dan semuanya dimulai dengan doa yang penuh api pada pukul 3 pagi. Sekarang, bagi setiap orang yang mendengar suaraku, marilah kita berdoa bersama kepada Tuhan. Aku berharap kamu dapat berdoa bersama denganku agar kamu menerima semua berkat dari doa ini. Bapa Surgawi yang terkasih, aku datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh hormat dan kagum. Engkau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Engkaulah Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Kemuliaan dan keagungan-Mu memenuhi seluruh bumi.
dan segala ciptaan memproklamasikan kebesaran-Mu. Aku merendahkan diri di hadapan-Mu dalam penyembahan, mengakui kedaulatan-Mu atas setiap aspek dalam hidupku. Engkau adalah Tuhan yang melakukan perbuatan ajaib. Ketika Engkau berfirman, maka jadilah; ketika Engkau menetapkan, maka berdirilah. Aku dengan rendah hati memohon untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi. Tuhan, bukalah mata hatiku agar aku dapat melihat dan memahami kemuliaan-Mu yang sempurna. Biarkan aku lebih mengenal sifat-Mu, esensi-Mu, dan jalan-jalan-Mu, sehingga aku dapat berjalan bersama-Mu dan mencerminkan kemuliaan-Mu dalam hidupku. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, karena hanya Engkaulah yang layak menerima segala hormat dan kemuliaan. Aku bersyukur atas berkat-Mu yang tak terhitung banyaknya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Engkau telah memenuhi segala kebutuhanku, melindungiku dari bahaya, dan memberikan pengharapan bagi masa depanku. Aku mengakui bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas, dari Bapa segala terang. Tuhan, ampunilah aku jika terkadang aku lupa akan anugerah-Mu atau gagal mengucap syukur kepadamu. Aku bertobat dari dosa-dosaku, dari setiap kegagalan dan kekurangan dalam hatiku yang bersyukur. Aku mohon belas kasihan dan kasih karunia-Mu untuk menyucikanku dan memperbaharui roh yang benar dalamku. Aku memilih untuk mengampuni mereka yang telah menyakiti atau menyinggung perasaanku, sama seperti Engkau telah mengampuni aku. Bantu aku untuk membagikan kasih karunia dan belas kasihan yang telah Engkau berikan kepadaku dengan cuma-cuma kepada orang lain. Biarlah hidupku dipenuhi dengan ucapan syukur, sehingga dalam segala keadaan, aku selalu bersyukur kepadamu. Tuhan, hari ini aku datang mencari terobosan dalam kesehatanku. Aku bersyukur atas tubuhku yang telah Engkau ciptakan dengan menakjubkan dan dahsyat menurut gambar-Mu. Aku menyatakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus, aku telah sembuh dan dipulihkan sepenuhnya. Firman-Mu berkata bahwa Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan aku, dan hari ini aku berpegang pada janji itu. Aku menyatakan kehidupan, kekuatan, dan vitalitas atas setiap sel, organ, dan sistem dalam tubuhku. Dalam nama Yesus, aku menghardik setiap penyakit, kelemahan, dan rasa sakit yang mencoba melekat pada tubuhku. Aku memerintahkan setiap gejala dan penyakit untuk meninggalkan tubuhku sekarang. Aku menyatakan bahwa tidak ada senjata yang ditempa melawan kesehatanku yang akan berhasil, karena aku dilindungi oleh darah Kristus. Tuhan, jamahlah aku dengan tangan-Mu dan pulihkan kesehatanku sepenuhnya. Biarlah kesehatan ilahi-Mu mengalir dalamku, memperbarui dan menghidupkan kembali setiap bagian tubuhku. Aku percaya pada kuasa penyembuhan-Mu dan tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau adalah tabib yang agung, Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit, dan sumber kehidupan yang berkelimpahan. Aku menyatakan bahwa aku tidak akan mati, tetapi aku akan hidup dan memberitakan perbuatan Tuhan. Aku memilih untuk hidup dalam kesehatan ilahi, menjaga tubuhku sebagai bait Roh Kudus, dan memuliakan-Mu dengan tubuhku. Biarlah kesehatanku menjadi kesaksian atas kebaikan dan kesetiaan-Mu. Bapa Surgawi, aku berdoa untuk terobosan finansial. Aku mengakui bahwa Engkaulah penyediaku, Yehovah Jireh, yang memenuhi segala kebutuhanku. Aku percaya bahwa Engkau akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus, aku melepaskan diri dari belenggu hutang, kekurangan, dan kesulitan keuangan. Aku menyatakan bahwa anugerah-Mu mengelilingiku seperti perisai, dan berkat-Mu datang kepadaku. Aku mohon hikmat-Mu untuk mengelola keuanganku sesuai dengan kehendak dan firman-Mu.
Bantu aku menjadi pengelola yang setia atas sumber daya yang telah Engkau percayakan kepadaku. Ajari aku untuk menggunakan kekayaan untuk memuliakan-Mu, memberi dengan murah hati, dan menabur di dalam kerajaan-Mu. Aku percaya bahwa ketika aku mencari kerajaan-Mu terlebih dahulu, segala sesuatu akan ditambahkan kepadaku. Bukakan pintu kesempatan dan bawa peningkatan dalam kehidupanku, sehingga aku dapat menjadi berkat bagi orang lain. Aku menyatakan bahwa musuh yang mencuri diberi peringatan dan bahwa tingkap-tingkap langit terbuka bagiku. Biarlah kelimpahan-Mu mengalir dalamku, menjadikanku saluran berkat bagi banyak orang. Aku menolak roh mamon dan segala keterikatan terhadap uang, dan aku memilih untuk hanya melayani Engkau. Bantu aku untuk tetap percaya pada penyediaan-Mu, bahkan dalam masa-masa sulit. Biarlah terobosan finansialku menjadi kesaksian atas kesetiaan dan kemurahan hati-Mu. Tuhan, aku berdoa untuk terobosan dalam hubungan-hubunganku. Aku berdoa agar setiap hubungan yang tegang atau rusak dipulihkan dan disembuhkan. Aku menyatakan bahwa damai, rekonsiliasi, dan kesatuan turun atas tempat-tempat di mana pernah terjadi perselisihan, perpecahan, dan kesalahpahaman. Aku berdoa agar kasih-Mu meresapi setiap interaksi yang kumiliki, membawa pengampunan, belas kasihan, dan kasih karunia. Tolong aku untuk mengasihi orang lain sebagaimana Engkau mengasihiku, dengan kasih yang tanpa syarat dan tidak mementingkan diri sendiri. Beri aku hikmat dalam berkomunikasi, agar aku mengucapkan perkataan yang membangun, bukan yang meruntuhkan. Dalam nama Yesus, aku mengikat setiap roh kepahitan, dendam, dan ketidakmauan mengampuni. Aku melepaskan segala luka, rasa sakit, dan kepahitan yang pernah kusimpan, dan aku memilih untuk menunjukkan belas kasihan. Biarlah hubungan-hubunganku mencerminkan kasih-Mu, dipenuhi dengan kebaikan, kesabaran, dan pengertian. Aku berdoa agar aku memiliki hubungan yang kuat, sehat, dan sesuai dengan kehendak-Mu, di mana kami saling menguatkan, menginspirasi, dan menajamkan satu sama lain. Biarlah orang-orang di sekitarku dapat membantuku bertumbuh dalam iman. Tuhan, berkati keluargaku, teman-temanku, dan orang-orang yang kucintai, dan tarik mereka lebih dekat kepadamu. Sembuhkan luka-luka dari masa lalu, pulihkan hubungan yang retak. Gunakan aku sebagai alat damai-Mu, sebagai pembangun jembatan, dan sebagai pembawa rekonsiliasi. Biarlah hubungan-hubunganku memuliakan nama-Mu dan menjadi kesaksian akan kuasa-Mu yang mengubah hidup. Bapa Surgawi, aku mencari terobosan dalam pikiranku. Aku menolak setiap pemikiran negatif, ketakutan, kecemasan, dan keraguan yang mencoba menguasai pikiranku. Aku menyatakan bahwa aku memiliki pikiran Kristus, dan aku menundukkan setiap pikiran kepada ketaatan kepada Kristus. Penuhi pikiranku dengan kebenaran-Mu, damai sejahtera-Mu, dan sukacita yang melampaui segala akal. Beri aku wawasan dan kejernihan pikiran agar aku melihat segala sesuatu dari perspektif-Mu. Dalam nama Yesus, aku mengikat setiap benteng pemikiran dan kebohongan musuh. Aku menyatakan bahwa aku tidak mengikuti pola dunia ini, tetapi aku diubahkan oleh pembaruan pikiranku. Tolong aku untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam, sehingga pikiranku diteguhkan dalam kebenaran-Mu. Aku melepaskan diri dari setiap pola pikir negatif atau kepercayaan yang melemahkan diriku sendiri. Aku merangkul kebebasan dan kemenangan yang telah Kristus menangkan bagiku di kayu salib. Bantu aku untuk fokus pada hal-hal yang benar, mulia, adil, murni, indah, dan patut dipuji. Aku menyatakan bahwa damai sejahtera Tuhan dalam Kristus Yesus menjaga hatiku dan pikiranku. Setiap hari,
Perbarui pikiranku melalui kuasa Roh Kudus, sehingga aku semakin serupa dengan Kristus. Biarlah pikiranku, sikapku, dan tindakanku selaras dengan kehendak-Mu dan mencerminkan karakter-Mu. Biarlah pikiran Kristus ada di dalamku, sehingga aku berjalan dalam hikmat dan kebenaran. Tuhan, aku berdoa untuk terobosan rohani dalam hidupku. Dekatkan aku kepadamu dan nyalakan kembali kerinduanku akan hadirat-Mu. Singkapkan setiap area dalam hidupku yang membuatku lalai, berkompromi, atau jatuh dalam dosa, semua yang menghalangiku untuk berjalan bersama-Mu. Tuhan, ampunilah aku jika aku pernah mengabaikan berkat-Mu atau gagal untuk mengucap syukur kepadamu. Aku bertobat dari dosa-dosaku, dari kesalahanku, dan dari setiap saat di mana aku kurang bersyukur. Berikan aku belas kasihan dan kasih karunia-Mu, sucikan aku, dan perbarui roh yang benar di dalamku. Aku memilih untuk mengampuni mereka yang telah menyakitiku, sebagaimana Engkau telah mengampuniku. Tolong aku untuk bermurah hati dan memberikan kasih karunia serta belas kasihan kepada orang lain seperti yang Engkau lakukan kepadaku. Aku menyatakan bahwa dalam Kristus, aku adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, dan yang baru telah datang. Teguhkan imanku, dalamkan kasih-Ku kepadamu, dan bantu aku untuk terus tinggal dalam hadirat-Mu. Biarlah hidupku menjadi kesaksian yang hidup tentang anugerah, belas kasihan, dan kuasa pembaruan-Mu. Biarlah terang-Mu bersinar melalui hidupku, sehingga orang lain dapat melihat kebaikan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Bapa Surgawi, hari ini aku menyerahkan orang-orang yang kukasihi ke dalam tangan-Mu dan berdoa untuk terobosan dalam hidup mereka. Bagi mereka yang sakit, aku berdoa agar tangan penyembuhan-Mu memulihkan kesehatan mereka. Biarlah kuasa penyembuhan-Mu mengalir dalam tubuh mereka, mengusir segala penyakit dan rasa sakit. Bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan keuangan, aku berdoa agar penyediaan dan anugerah-Mu mencukupi segala kebutuhan mereka. Bukakan pintu kesempatan dan bawalah kelimpahan supranatural ke dalam hidup mereka. Bagi mereka yang menghadapi tantangan dalam hubungan mereka, aku berdoa agar hikmat, kasih, dan rekonsiliasi dari-Mu turun atas mereka. Biarlah pernikahan yang hancur dipulihkan, persahabatan yang renggang dikuatkan kembali, dan keluarga yang terpecah bersatu kembali. Bagi mereka yang menjauh dari-Mu, aku berdoa agar Roh Kudus menarik mereka kembali ke hadirat-Mu. Bukakan hati mereka untuk memahami kasih, anugerah, dan kebenaran-Mu, dan tuntun mereka kepada keselamatan dalam-Mu. Biarlah mereka mengalami hadirat-Mu dan diperbarui oleh kuasa firman-Mu. Lindungi mereka dengan perlindungan-Mu, bimbing setiap keputusan mereka, dan tuntun mereka di jalan kebenaran-Mu. Gunakan aku sebagai alat kasih-Mu, untuk menguatkan, mendukung, dan berdoa bagi mereka. Biarlah kehendak-Mu digenapi dalam hidup mereka, dan biarlah mereka menggenapi rencana serta tujuan yang telah Engkau tetapkan bagi mereka. Aku menyatakan bahwa mereka akan mengalami terobosan dalam kesehatan, keuangan, hubungan, dan kehidupan rohani mereka. Biarlah mereka menjadi kesaksian hidup atas kebaikan, kesetiaan, dan kasih penebusan-Mu. Tuhan, saat aku berdoa bersama dengan banyak orang, aku bersyukur untuk setiap hati yang terbuka kepadamu. Kami bersatu dalam doa, percaya bahwa terobosan dalam hidup kami sedang terjadi. Kami menyatakan kemenangan atas setiap tantangan, hambatan, dan belenggu, serta bersyukur atas kesetiaan, kebaikan, dan kasih-Mu yang tak pernah berubah. Kami berdoa agar perlindungan dan bimbingan-Mu menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat menjadi saksi yang efektif bagi kerajaan-Mu. Tuhan,
Gunakan kami untuk mempengaruhi dunia di sekitar kami, menjadi garam dan terang yang memuliakan nama-Mu. Biarlah kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami. Biarlah kerajaan-Mu datang di bumi seperti di surga. Sebab kerajaan, kuasa, dan kemuliaan adalah milik-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan, karena telah mendengar dan menjawab doa kami. Kami percaya pada waktu-Mu yang sempurna dan kasih-Mu yang tak berkesudahan. Kami mengembalikan segala hormat dan pujian hanya kepadamu, karena hanya Engkau yang layak. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat yang terkasih, jika kamu diberkati oleh doa ini, tuliskan "Amin" di kolom komentar. Aku menyatakan bahwa berkat dari doa ini turun atasmu dalam nama Yesus. Jangan lupa untuk berlangganan kanal kami agar kamu tidak ketinggalan video yang memberkatimu. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu.